Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-25. Di episode sebelumnya diceritakan Baku yang akhirnya dihabisi oleh agen number 3 di dunia mimpi karena dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi. Namun saat Baku terbangun, kenyataannya ia masih hidup dan waktu itu pun kembali tepat saat ia siuman setelah mengalami kecelakaan di episode pertama. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Saat Baku terbangun, ia pun kebingungan mengapa dirinya berada di rumah sakit. Dan Minami yang berada di sana pun memberitahukan bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan saat akan menolong seorang anak kecil di awal episode sebelumnya. Ucapan itu pun sempat membuat Baku kebingungan, sehingga ia mengira semua yang ia alami sebelumnya hanyalah mimpi. Akan tetapi saat Baku melihat Zetsu Driver, Zetsu Gear, dan kata Storm Capsum ada padanya, ia langsung sadar bahwa yang ia alami bukanlah mimpi biasa, sebab ia merasa semua itu terlalu nyata. Sementara Minami yang melihat semua peralatan itu mengira bahwa itu hanyalah alat-alat kesehatan terbaru yang digunakan oleh rumah sakit tersebut. Namun Baku yang menyadari semua itu tentu buru-buru bergegas untuk pergi menyelidikinya. Sehingga di depan pintu kamar ia bertabrakan dengan Fujimi dan Asuka. Di sana Baku pun langsung meminta maaf dan kembali berlari. Di momen tersebut Fujimi dan Asuka pun bingung bagaimana Baku bisa tahu nama mereka. Padahal di kala itu mereka belum menjalin kerjasama bahkan berkenalan. Sesampainya di rumah, Baku pun langsung ke Zetsu Room dan membangunkan Zero. Di momen tersebut Zero yang belum dikalahkan Nox pun bangkit dan kebingungan terkait bagaimana Baku bisa tahu tentang dirinya. Padahal kala itu ia bahkan belum pernah memberitahu Baku terkait dirinya yang mengendalikan motor itu dari jauh. Dari temuan-temuan yang Baku lihat itu, ia langsung sadar bahwa berarti semua mimpi yang ia alami sebelumnya bukanlah mimpi biasa. Lalu ketika Baku memegang kata Storm Capsum, Zero pun bertanya dari mana ia mendapatkannya. Saat itu juga Baku pun lantas mengeluarkan semua Capsum yang ia miliki. Sehingga Zero kebingungan melihatnya sebab saat itu Zero merasa belum pernah memberikan semua itu padanya. Saat itu Baku lantas melarang Zero memegangnya, karena ia merasa Zero termasuk orang yang memanfaatkan dirinya sebagai bidak dan akan dihabisi ketika dirasa sudah tak berguna lagi. Dan Baku mengaku ikut melakukan hal itu di alam mimpinya. Awalnya Zero mengelak dengan berkata bahwa mereka tak mungkin melakukan semua itu. Namun Baku sangat yakin, sebab peralatan yang seharusnya belum Baku dapat sudah ia miliki bahkan tanpa Zero sadari. Dan karena takut kejadian yang sama terulang padanya seperti di alam mimpi, saat itu juga Baku pun langsung mengusir Zero pergi dari Zetsu Room karena sudah tak percaya lagi pada organisasi Code. Lalu setelah Minami juga tiba di rumah, ia pun terkejut mengetahui pintu lemari Baku terhubung ke ruangan yang selama ini tak ia ketahui. Ketika Minami mengomel, Baku pun mengabaikannya dan membuat pernyataan bahwa ia baru saja mengalami mimpi paling buruk. Akan tetapi seketika itu juga tiba-tiba Baku teringat kejadian yang menimpa Fujimi yang berkaitan dengan Nightmare Bomb. Menyadari mimpi buruk Fujimi belum jadi kenyataan, Baku pun memutuskan buru-buru tidur untuk menolongnya sebelum Nightmare Bomb berhasil mewujudkan mimpi buruk itu. Seperti biasa tak butuh waktu lama, saat itu juga Baku pun tertidur dan langsung bertemu dengan Nemu di alam mimpi. Tanpa basa-basi di sana Baku langsung memberitahukan Nemu tentang Nightmare yang belum ia ketahui dan ibunya yang merupakan dalang di balik munculnya mereka. Nemu yang awalnya hanya merasa dirinya entitas bunga tidur di mimpi orang-orang akhirnya mulai tersadar oleh kata-kata Baku tersebut. Lalu setelah itu Baku pun tak mau buang waktu dan mengulang kesalahan yang sama. Saat itu juga ia Henshin Kojut kata Storm dan mencari Nightmare Bomb untuk mencegah tindakannya. Setelah menemukannya, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Karena sudah pernah melawannya, Baku pun tahu kelemahan monster tersebut. Dan dia pun tak mau buang waktu langsung menghabisinya dengan serangan pamungkas. Dengan begitu Fujimi akhirnya bisa diselamatkan. Sementara lokasi yang hancur segera ia perbaiki menggunakan Capsum Recovery. Melihat kekuatan Baku itu, Nox pun lantas tak menyangka. Sehingga ia langsung menemui Nemu karena mengira Nemu telah memberitahu Baku sesuatu di luar pengetahuannya. Namun saat ditanya, di sana Nemu mengaku bahwa Baku hanya memberitahu bahwa ibunya bekerja sama dengan Nightmare dan melihat semua itu di mimpinya. Mendengar itu, Nox langsung meminta maaf pada Nemu dan pergi. Namun sebelum itu Nemu yang penasaran langsung bertanya siapa ia sebenarnya. Dan di sana Nox berkata bahwa ia hanya orang yang berkelana di dunia mimpi sama seperti Nemu. Di saat yang sama Nox pun bertanya balik apakah Nemu tak ingin terbangun dari mimpi itu dan kembali ke dunia nyata. Saat itu Nemu yang mengira dirinya hanya entitas tak jelas yang selalu muncul di mimpi seseorang merasa mustahil itu bisa terjadi.
Mendengar pernyataan itu, Nox pun langsung meninggalkannya. Sementara itu di markas Code Zero menemui agen Number 3 memberitahukan bahwa Baku sudah bisa menjadi Zetsu. Hanya saja ia merasa mereka tak bisa mengandalkannya, sebab Baku mengaku padanya telah dibunuh oleh organisasi Code di dalam mimpinya. Mendengar ucapan itu tentu membuat agen Number 3 terkejut dan menduga jangan-jangan semua itu bisa terjadi karena kekuatan Zetsu yang ditanamkan pada Seven. Di sini Zero pun menegaskan bahwa hal itu tak main-main sebab Baku bahkan telah mendapatkan capsum yang tak berasal dari dirinya. Menyadari rencana mereka akan berantakan karenanya, agen Number 3 pun berencana mengatur ulang strategi mereka dan akan memprioritaskan kode Somnia. Lalu setelah terselamatkan dari nightmare dan mimpi buruk, sayangnya keesokan harinya Fujimi harus dipecat dan divisi kasus aneh juga dibubarkan, yang berarti Nasuka akan dipindahkan ke divisi lain. Bukannya merasa kehilangan di sana, Nasuka pun sontak sangat senang sehingga membuat Fujimi sedikit kecewa padanya. Namun Nasuka merasa hal itu wajar sebab mereka juga belum lama bekerja sama sehingga belum punya kenangan apa-apa di divisi tersebut. Mendengar itu, Baku yang mendengarnya pun langsung membantah ucapan Nasuka. Sebab mulai saat itu Baku meminta kerjasama mereka berdua untuk membantunya menyelidiki tentang Black Case. Meski sempat bingung dan menolak keinginan Baku, namun Fujimi dan Nasuka terdiam saat Baku menyebut nama Kureha dan Odaka yang muncul di mimpinya yang berkaitan dengan Black Case. Di sisi berbeda, agen Number 5 menemui Kureha yang belum ingat bahwa dirinya adalah agen Code. Namun setelah berhasil membuatnya ingat lagi, Number 5 pun mengajaknya menemui agen Number 3 untuk menjalankan suatu misi. Sementara di tempat lain, Baku merenungi setiap perkataan Nox terkait konspirasi organisasi Code serta kejadian yang telah ia alami di alam mimpi maupun nyata sebelumnya. Dari sana ia semakin yakin bahwa semua itu bukanlah sekedar mimpi, namun ia harus segera menghentikannya. Di saat yang sama, Nemu yang sebelumnya telah merenungi perkataan Baku sebelumnya datang. Di sana awalnya ia merasa keberadaan ia di alam mimpi hanyalah entitas tak jelas yang selalu berpindah-pindah antara mimpi satu orang ke orang lainnya, dan ia merasa itu tak masalah baginya asalkan bisa membuat orang lain bahagia. Namun Baku berkata bahwa Nemu bahkan bisa lebih dari itu, yaitu terbangun dari mimpi dan kembali ke dunia nyata. Mendengar ucapan itu, ia lantas meminta Baku menceritakan semua yang ia ketahui. Namun di saat yang sama, dunia mimpi terguncang sebab Minami berusaha membangunkan Baku. Dari sana Baku sadar bahwa kemungkinan Fujimi dan Nasuka sudah sampai di rumahnya karena penasaran dengan ucapan Baku sebelumnya. Melalui video hologram lintas dimensi, ia membuat video call sehingga cukup membuat Minami dan Fujimi yang ada di Zetsu Room terkejut. Sebab saat panggilan itu terjadi, Baku sedang tidur di hadapan mereka. Namun di sana Baku menjelaskan bahwa itu adalah panggilan yang ia lakukan dari alam mimpi. Di sana Baku juga menunjukkan bahwa ia sedang bersama Nemu pada mereka. Dan tak lama kemudian di saat yang sama, Nasuka yang juga penasaran akhirnya muncul dan langsung bertanya terkait Kureha. Awalnya Minami merasa kemungkinan itu hanya hayalan Baku yang tak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan karena benturan terjadi akibat kecelakaan. Akan tetapi di sana Baku langsung menjelaskan bahwa semua itu bukan sekedar mimpi melainkan prekognisi. Dan setelah menyadari semua itu, kini Baku sadar bahwa misi yang harus ia selesaikan adalah menghentikan mimpinya menjadi nyata. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.